Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video untuk membandingkan langsung nih antara Infinix Note 40 versus Xiaomi Redmi Note 13. Ini kedua HP yang menurut aku menarik banget untuk diversusin karena datang dari kedua brand yang lumayan terkenal bikin HP murah dengan spek yang bagus gitu. Dulu kan Xiaomi ini kayak terkenal banget rajanya HP entry level, tapi begitu Infinix datang, Infinix sekarang udah mulai kayak agak naik daun, bikin HP murah yang speknya juga bagus gitu. Nah, ini perwakilannya kedua HP dari brand masing-masing di kelas 2 jutaan. Apalagi untuk harganya, waktu video ini dibuat ini mirip banget. Infinix Note 40 harganya 2,1 juta, dapat RAM 8 GB, internal 256 GB. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 13 harganya di 2,1 juta juga, tapi dapat RAM-nya 8 GB, internal 128 GB. Untuk internal 256 GB-nya harganya di 2,3-an juta gitu. Jadi secara harga sama memori yang kita dapetin memang lebih untung di Infinix, lebih murah, internal lebih gede. Tapi pada bagian lainnya gimana nih? Kira-kira lebih worth it yang mana buat dibeli? Langsung aja kita mulai perbandingannya, guys. Oke, yang pertama aku bandingkan dari segi desain dan body. Yang aku lihat di sini, Infinix punya desain yang lebih berasa premium, berasa lebih mewah, lebih kekinian aja gitu. Lebih rame desainnya dengan modelan kamera yang gede banget gini, sama cukup nonjol tuh kotak. Kalau Xiaomi desainnya lebih berasa minimalis gitu. Model kameranya aja simple gitu. Terus Infinix juga desain backdoor-nya ini kan materialnya sudah dari metal bukan plastik. Terus ini juga punya tampilan yang bisa berubah-ubah, berasa lebih keren, lebih kece gitu kan. Tapi kalau Xiaomi polosan aja kayak gini, dan ini materialnya juga masih dari plastik aja. Terus Xiaomi juga gampang banget kena bercakan sidik jari. Jadi kalau dipakai-pakai kayak gini tuh gampang agak kelihatan kucel gitu HP-nya, guys. Kalau Infinix ini dipakai nggak gampang kena bercakan jari. Finishing-nya ini bagus, matte gitu. Kalau di sini kan glossy. Sedangkan untuk ukuran bodinya di sini sedikit lebih diuntungkan di Xiaomi karena bodinya lebih kecil. Untuk beratnya aja Xiaomi cuman 174 gram, kalau Infinix 190 gram. Terus untuk tebelnya juga lebih tipis di Xiaomi 7,6 milimeter, kalau Infinix 7,8 milimeter. Jadi untuk pegangan lebih ringan sama lebih enteng, lebih tipis spoknya di Xiaomi dipegang lama-lama tuh berasa nggak pegel tangannya. Kalau Infinix agak lebih berat sama lebih tebel dikit gitu. Selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya. Untuk layar ada perbedaan yang pertama nih adalah ukurannya sedikit lebih gede di Infinix yaitu 6,7 inci. Kalau Xiaomi cuman 6,6 inci. Bedanya dikit tapi ya kerasa kalau dilihat langsung tuh. Terus modelan bezelnya juga sedikit lebih keren di Infinix yaitu udah simetris banget kanan kiri atas bawahnya juga tipis. Tapi kalau Xiaomi kanan kiri atas bawahnya masih tergolong agak tebel sedikit tuh. Terus untuk kualitas layarnya di sini sudah sama-sama punya panel dari AMOLED. Resolusinya juga udah sama-sama 1080p dengan kerapatan yang udah sama-sama 390-an ppi. Terus untuk refresh rate layarnya juga udah sama-sama sampai 120 Hz. Cuman ada perbedaan kalau Infinix sudah bisa mode adaptif yang otomatis naik turun. Sedangkan Xiaomi belum bisa, harus dipilih refresh rate tinggi atau refresh rate rendah gitu. Ini bakal ngaruh untuk kehematan baterainya nanti, guys. Tapi ada sedikit catatan di sini, kalau Xiaomi dari segi karakter warna layarnya sudah 1 color gitu guys, 1 miliar warna gitu, kalau Infinix itu belum. Jadi kalau yang aku lihat secara simpel di sini untuk menonton foto ataupun ngeliat video, nonton film gitu, nggak tahu kenapa warna layarnya berasa lebih gonjreng, lebih hidup aja di Xiaomi guys. Bedanya dikit tapi kalau diperhatikan memang kerasa, warnanya lebih hidup aja gitu. Terus untuk kecerahan layarnya, Infinix sudah sampai 1300 nits, sedangkan Xiaomi 1000 nits aja. Jadi kalau diadu di luar ruangan di bawah terik matahari, aku sedikit ngerasain lebih terang layarnya di Infinix. Selanjutnya yang ketiga pada bagian speakernya. Kedua HP ini sama-sama sudah punya speaker stereo di bagian bawah sama di bagian atas. Cuman di sini ada perbedaan sedikit kalau Infinix sudah join sama JBL, brand audio yang udah lumayan terkenal. Kalau Xiaomi ya ini cuman stereo speaker aja biasa gitu. Yang aku dengerin memang kerasa ya guys ya. Join sama JBL-nya itu bikin speakernya berasa lebih lantang gitu. Aku juga ngerasain speakernya itu lebih keras untuk volume maksimal. Coba deh kalian dengerin sampelnya berikut ini.
Selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya. Untuk kamera belakang sama-sama resolusinya bisa sampai 108 megapiksel. Tapi di sini Xiaomi punya lensa tambahan yang keren banget, yaitu punya lensa ultrawide 8 megapiksel. Kalau Infinix belum punya. Lensa tambahannya cuma lensa potret sama lensa AI gitu. Sedangkan untuk kamera depannya Infinix sudah sampai 32 megapiksel, kalau Xiaomi masih di 16 megapiksel aja. Untuk foto di siang hari di sama-sama mode 108 megapikselnya, memang kadang-kadang hasilnya lebih bagus di Infinix, bisa nampilin gambar yang lebih terang gitu. Tapi untuk foto yang objeknya lebih kelihatan, ada objeknya gitu, malahan di sini gambarnya lebih terang di Xiaomi, guys. Terus Xiaomi Redmi Note 13 ini kerasa warnanya itu lebih hidup, lebih gonjreng gambarnya gitu. Kalau untuk ketajaman sih udah sama-sama tajem sih. Terus untuk foto di malam hari di kamera belakang sama-sama pakai mode malam, kadang-kadang fotonya memang lebih bagus di Infinix. Tapi aku sering lebih mendapatkan foto yang bagus di Xiaomi, guys. Untuk mode malamnya memang ngebantu banget apalagi di pencahayaan yang minim, bisa nampilin foto yang jadi lebih terang, lebih kelihatan gitu, warnanya juga lebih oke. Terus untuk kamera depannya, di foto siang hari gambarnya lebih kerasa tajam memang di Infinix karena resolusi lebih tinggi ngaruh banget. Kalau Xiaomi ini detailnya agak halus sama kurang tajam. Terus warna di Xiaomi juga kayak agak kusem gitu kadang-kadang, guys. Kalau di Infinix menurut aku warnanya lebih konsisten, lebih natural gitu. Sama Infinix foto malam harinya juga lebih tajam, lebih terang juga di beberapa kondisi. Cukup kelihatan lah untuk selfie mode malamnya juga sudah punya. Ya, jadi Infinix bisa pakai mode malam di kamera depan gitu. Kalau Xiaomi itu belum punya. Terus untuk perekaman video di sini untuk resolusi kemampuannya lebih tinggi di Infinix bisa sampai 2K 1080 60 fps. Kalau di Xiaomi cuman bisa 1080 30 fps saja. Tapi yang aku cobain di sini di resolusi yang sama 1080p 30 fps karena sudah sama-sama bisa ngaktifin stabilisasi. Untuk percobaan di resolusi yang sama, di sini kelihatan ya videonya sedikit lebih enak stabilisasinya di Infinix. Gambarnya itu lebih anteng gitu. Kalau Xiaomi itu agak sedikit jitter, guncang-guncang gitu. Tapi yang aku lihat dari segi ketajaman lebih bagus di Xiaomi, guys. Tapi Xiaomi gambarnya tuh lebih gelap gitu. Termasuk juga untuk perekaman video kamera depannya di sini kelihatan ya, dari segi ketajaman memang lebih bagus di Infinix. Terus gambarnya juga lebih stabil karena ada stabilisasi di kamera depan. Kalau Xiaomi itu belum punya, jadi gambarnya agak guncang-guncang. Terus Xiaomi juga gambarnya agak halus detailnya gitu. Agak kusam juga dari segi warnanya. Selanjutnya yang kelima pada bagian performanya. Untuk performa di sini ada perbedaan karena chipsetnya aja udah beda, guys. Infinix sudah pakai Helio G99 Ultimate dari MediaTek, sedangkan Xiaomi sudah pakai Snapdragon 685. Untuk RAM yang aku cobain di sini sama-sama 8 GB internal 256 GB. Untuk skor Antutu di sini ada perbedaan, Infinix lebih tinggi 421 ribuan sedangkan Xiaomi cuman 349 ribuan. Nah, untuk pemakaian harian buat multitasking ngejalanin aplikasi yang cukup banyak, aku ngerasain sedikit lebih kenceng di Infinix, lebih garcep gitu untuk adu speed kecepatan buka aplikasi gitu, guys. Terus untuk bermain game di sini Mobile Legends dapat settingan grafis sama-sama super ultra, cuman kalau buat main yang agak lama dengan settingan grafis tingginya, memang sedikit lebih enak di Infinix, lebih berasa stabil. Kalau Xiaomi main yang agak lama dengan settingan grafis tinggi dan rata kanan, kadang-kadang ada frame drop dikit, guys, kayak patah-patah gitu. Terus untuk main PUBG, kemampuan settingan grafisnya lebih tinggi di Infinix, bisa sampai HD High atau Balance Ultra. Kalau Xiaomi settingannya bisa di Smooth Ultra, kalau dinaikin ke Balance Ultra nggak bisa, bahkan untuk grafis HD-nya juga belum bisa. Jadi paling tinggi ya Balance High aja atau Smooth Ultra gitu. Meskipun kedua HP ini sama-sama sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Untuk mainnya di sini memang kerasa ya, settingan grafis lebih tinggi di Infinix lebih enak gitu. Terus untuk main game Genshin Impact di sini aku percobainnya sama-sama settingan grafis rendah di 30 fps. Kadang-kadang aku cobain di 45 fps. Tapi memang kerasanya lebih mulus di Infinix. Lebih jarang patah-patah gitu. Kalau Xiaomi kerasanya kadang-kadang agak frame drop, patah-patah agak kerasa berat dikit gitu, guys. Selanjutnya yang keenam pada bagian fitur-fiturnya, untuk fitur ada plus minusnya, guys.
Di sini aku sebutin dulu untuk fitur yang ada di Infinix Note 40 yang tidak ada di Redmi Note 13. Yang pertama jelas Infinix Note 40 ini punya fitur wireless charging yang ini beneran sangat keren karena HP 2 juta kayak gini sangat-sangat jarang yang punya fitur ngecas sambil tempel-tempel kayak gini. Aduh, keren banget dah. Terus HP ini juga bisa ngecas perangkat lain dengan wireless charging-nya juga gitu. Bisa ngecas TWS ataupun HP lain yang support gitu. Terus fitur bypass charging juga keren banget waktu buat main game. Terus Note 40 ini juga sudah punya fitur Halo Light LED di tengah LED flash itu bisa nyala-nyala dan itu bisa kepakai banget buat LED notifikasi. Tapi Redmi Note 13 juga punya fitur yang cukup keren. Pertama, ya jack audio nih sudah punya. Kalau Infinix nggak punya jack audio tuh. Terus Note 13 ini slot SIM-nya sudah hybrid, yang bagian slot kedua bisa diganti, bisa dipilih mau SIM card ataupun memori. Tapi Infinix slotnya itu cuman dual SIM aja, nggak bisa naruh memori tambahan. Terus Note 13 sudah punya sensor Air Blaster yang bisa jadiin HP ini tuh remote. Terus untuk persamaan fiturnya di sini udah sama-sama punya NFC, sama-sama juga punya IP54 IP rating tuh. Terus sama-sama sudah punya fitur fingerprint di depan layar. Terus yang ketujuh pada bagian baterai dan charging-nya. Untuk baterai di sini sama-sama ya, 5000 mAh. Tapi untuk daya tahannya aku ngerasain ada perbedaan, guys. Di sini aku sama-sama ngejalanin 5 aktivitas yang kalian bisa lihat ada nonton YouTube, scrolling sosmed, Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact. Sama-sama setiap aplikasi itu aku ngejalaninnya 30 menitan. Kalian bisa lihat perbedaannya lebih irit di Infinix. Sampai aku totalin kalau di Infinix habisnya 32%, kalau di Xiaomi habisnya 34%. Lumayan beda 2%, ngejalanin 5 aktivitas yang 30 menitan ya bisa dibilang 2 jam setengah gitu kan. Udah bedanya 2%. Coba kalau mainnya sampai 5 jam berarti bedanya 4% gitu. Jadi lumayan kerasalah baterainya memang sedikit lebih irit di Infinix. Mungkin gara-gara tuh refresh rate-nya yang bisa adaptif. Kalau di sini kan nggak bisa gitu. Terus untuk charging-nya ada perbedaan guys, kalau Infinix bisa sampai 45 watt, kalau Xiaomi cuman di 33 watt aja. Terus untuk hasil durasi charging-nya, aku ngecas di Infinix dari baterai 10% sampai 100% butuh waktu di 59 menit aja. Sedangkan di Xiaomi ngecas dari 10% sampai 100% butuh waktu 1 jam 49 menit. Ini jujur aku agak ngerasa aneh, padahal udah aku pakai charging bawaan. Terus juga untuk fitur perlindungan baterai di sini aku udah izinin tuh ngisi sampai 100%. Jadi nggak ada fitur perlindungan gitu, terus optimalisasi percepatan isi daya juga udah aku maksimalin, sampai disuruh pakai charger bawaan udah aku juga pakein. Tetep aja hasilnya tuh kok lama gitu, 1 jam 40 hampir 50 menitan, sampai aku cobain juga pakai chargernya Infinix, malah hasilnya juga di 1 jam 52 menit. Udah aku 3 kali percobaan hasilnya sama kayak gitu. Jadi ini aku agak kaget sedikit mungkin di unit aku yang agak minus rusak atau gimana, atau ada settingan yang belum aku ketahui, kalian bisa komen. Tapi memang by spek charging-nya memang lebih kenceng di Infinix ya. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian perbandingan antara Infinix Note 40 versus Xiaomi Redmi Note 13. Kalau ditanya manakah yang lebih worth it buat dibeli, lagi-lagi sih ini tergantung ya pada kebutuhan kalian tuh nyari HP yang butuhnya kayak gimana gitu. Cuman kalau di sini aku mau jabarin dari segi kelebihannya, memang lebih banyak di Infinix dengan harga yang sama atau mirip 2,1 juta. Internalnya lebih gede di Infinix, terus Infinix punya desain yang lebih keren menurut aku. Untuk model layarnya lebih keren, bezel-nya tuh simetris. Speaker-nya kerasanya lebih oke, sama performanya menurut aku lebih enak. Untuk kamera depannya lebih oke, perekaman videonya juga lebih bagus. Baterainya sedikit lebih awet, charging-nya lebih kenceng, fitur-fiturnya juga keren, kayak wireless charging sama bypass charging gitu. Tapi kalau Redmi Note 13 ini juga punya kelebihan sebenarnya guys, pada bagian pegangannya lebih enak gitu, lebih compact HP-nya. Terus untuk kualitas tampilan layarnya menurut aku lebih bagus, punya ultrawide di kamera belakang, sama fotonya di beberapa kondisi juga lebih oke. Fiturnya juga lumayan lah ya, masih ada jack audio sama slot memorinya nggak dual SIM aja, masih bisa naruh memori. Lagi-lagi kedua HP ini memang plus minus gitu guys. Ya kayak gitu guys perbandingan yang aku cobain di sini. Kalau kalian lebih pilih yang mana, coba deh kasih tahu alasannya di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.